Oke guys, perkenalkan nama saya Munay Nur Kofronul dengan NIM 70200112005. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview dua jurnal, yaitu Jurnal Nasional dan Jurnal Internasional terkait penyakit anemia. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan mereview mulai dari Jurnal Nasional terlebih dahulu. Nah, Jurnal Nasional yang akan saya review ini merupakan tulisan dari Abihi Pratama Husada Widoyoko dan Randy Septianto yang berjudul Pengaruh Anemia Terhadap Kematian Maternal. Nah, adapun yang melatar belakangi penulisan jurnal ini yaitu anemia yang terjadi pada wanita dewasa merupakan kondisi dengan kadar hemoglobin atau HB dalam darah yang kurang dari 12 gram per dl. Adapun anemia pada kehamilan merupakan kondisi ibu dengan kadar hemoglobin di bawah 11 gram per dl pada trimester 1 dan 3 atau kadar hemoglobin kurang dari 10,5 gram per dl pada trimester 2. Nah, lebih dari 50% ibu hamil dengan anemia dan menyebabkan kesakitan bahkan kematian maternal. Nah, adapun metode yang digunakan, penulisan jurnal ini menggunakan metode literatur review. Sumber pustaka yang digunakan yaitu berjumlah 19 artikel yang berasal dari 5 judul buku terkait ilmu kandungan dan kebidanan, 9 jurnal nasional dan 5 jurnal internasional. Jurnal yang digunakan tentang penelitian-penelitian yang terbaru dalam proses pencarian dari PubMed, NCBI, dan Elsevier. Nah, tahun terbitan atau tahun penerbitan jurnal dan buku yang digunakan yaitu pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2019. Nah, oke teman-teman, adapun hasil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh Aryani dan Rokhanawati tahun 2017 bahwa ada hubungan anemia pada saat kehamilan dengan kejadian pendarahan postpartum di RSUD Panembahan Sonopati Bantul tahun 2017. Penyebab paling umum dari anemia pada kehamilan ini adalah kekurangan zat besi atau yang lebih kita kenal dengan anemia defisiensi zat besi. Ini berdasarkan Rusmiati tahun 2015. Nah, hal ini juga didukung oleh penelitian Abdurrahman tahun 2019 bahwa nilai rasio 5,0967 yang berarti pendarahan saat persalinan itu 5 kali lebih besar terjadi pada ibu yang mengalami anemia saat kehamilannya dibandingkan dengan ibu yang tidak mengalami anemia pada saat kehamilannya. Oke teman-teman, adapun kesimpulan dari penelitian Jurnal Nasional mengenai hubungan antara anemia dengan kematian maternal ini yaitu sebagai berikut. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh anemia sebagai penyebab utama terjadinya kematian maternal. Nah, penyebab paling umum dari anemia pada kehamilan adalah kekurangan zat besi atau yang lebih dikenal dengan anemia defisiensi zat besi. Anemia defisiensi zat besi ini dapat menjadi penyebab utama terjadinya pendarahan, partus yang lama, dan infeksi, di mana itu semua merupakan faktor utama terjadinya kematian maternal. Nah, oke guys, itulah tadi review mengenai Jurnal Nasional. Dan sekarang kita akan membahas atau mereview jurnal kedua, yaitu Jurnal Internasional. Oke teman-teman, sekarang kita akan mereview jurnal internasional yang berjudul Analisis Faktor Penyebab Kejadian Anemia pada Ibu Hamil. Nah, jurnal ini ditulis oleh dua orang yaitu Fadli dan Fatmawati yang berasal dari Stikes Muhammadiyah Sidrap, Sidenreng, Rapang, Sulawesi Selatan, Indonesia. Dan jurnal ini disubmisi pada tanggal 20 Maret 2019 dan diterima pada tanggal 22 Agustus 2019. Nah, adapun yang melatar belakangi penulisan jurnal ini adanya masalah kesehatan global yang umum pada kehamilan yaitu kejadian anemia. Masalah ini mempengaruhi 56 juta perempuan di seluruh negara dan di Asia sekitar 2/3 yang mengalami kejadian tersebut. Di negara berkembang, kematian maternal disebabkan oleh anemia karena berdampak pada ibu maupun janin. Ini menurut Soh et al. 2015.
Nah, salah satu penyebab komplikasi pada kehamilan adalah karena kurangnya zat besi sehingga menyebabkan kematian selama proses kehamilan maupun pasca kehamilan. Terdapat 20% kematian di negara berkembang, penyebab utamanya ialah karena kekurangan jumlah sel darah merah atau bisa disebut dengan anemia. Nah teman-teman, jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan correlation design, yaitu untuk menganalisis hubungan antara variabel dengan menggunakan pendekatan cross-sectional study. Populasi merupakan semua wanita hamil yang mengalami anemia di Puskesmas X sebanyak 152 penderita, dan responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah wanita hamil yang mengalami anemia yang berada di wilayah kerja Puskesmas X. Nah oke teman-teman, berdasarkan tabel 1 di atas diperoleh hasil mayoritas ibu hamil berpengetahuan kurang tentang pencegahan dan pengobatan masalah anemia, yaitu sebanyak 39 orang atau 66,1%, dan yang berpengetahuan baik sebanyak 20 orang atau 33,9% responden. Nah, kunjungan antenatal care atau ANC ibu hamil sebagian termasuk dalam kategori tidak memenuhi syarat atau kunjungannya kurang, sebanyak 27 orang atau 45,8% responden, dan kunjungan antenatal care atau ANC yang memenuhi syarat sebanyak 32 orang atau 54,2 responden. Nah, kecakupan konsumsi tablet FE atau tablet tambah darah ibu hamil secara tidak teratur ini sebanyak 19 orang atau 32,2% responden, dan yang teratur mengkonsumsi tablet tambah darah sebanyak 40 orang atau 67,8% responden. Sedangkan kejadian anemia pada ibu hamil dalam kategori derajat 1 atau dalam kriteria skala anemia ringan yaitu sebanyak 37 orang atau 62,7% responden, dan ibu hamil yang mengalami anemia pada derajat 2 atau dalam kriteria skala anemia sedang yaitu sebanyak 22 atau 37,3% responden. Nah oke teman-teman, yang terakhir yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu adanya hubungan antara pengetahuan, kunjungan ANC, serta kecakupan konsumsi tablet penambah darah terhadap kejadian anemia. Nah, hasil yang paling berpengaruh terhadap kejadian anemia kepada ibu hamil ini adalah variabel kecakupan konsumsi tablet FE atau tablet penambah darah, yaitu apabila perempuan hamil tidak teratur meminum tablet FE atau penambah darah ini, maka akan beresiko 9,221 kali mengalami anemia dengan nilai probabilitas 0,003%. Nah baik teman-teman, itulah tadi review mengenai kedua jurnal, yaitu jurnal nasional dan jurnal internasional terkait hubungan antara anemia dengan ibu hamil. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat dimengerti dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the watching.